Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat donat bomboloni yang sangat lembut di dalam tapi kokoh di luar. Dalamnya sengaja dibuat kopong untuk memberikan ruang fla sebagai isian. Untuk isian flanya Mama membuat sendiri varian fla coklat dan fla pandan. Untuk taburannya Mama menggunakan gula dusting atau dusting sugar atau gula donat atau gula dingin. Wah, gula ini punya banyak nama juga ya. Teman-teman bisa membelinya di marketplace atau toko bahan kue terdekat, pasti ada. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Okay, if you have been curious how to make it well, let's get started. At the first, siapkan untuk bahan donatnya. Di sini Mama pakai 300 gram terigu protein tinggi dan 100 gram terigu protein sedang. Sebelah kanan menggunakan terigu protein sedang dan sebelah kiri menggunakan terigu protein tinggi. Kedua jenis terigu ini dicampurkan bersamaan juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya siapkan 150 ml susu UHT putih hangat kuku, 1 sendok teh ragi instan dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam, 2 butir kuning telur, 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan susu bubuk, 4 sendok makan gula halus, ini Mama pakai gula pasir yang di blender, gula donat atau gula dingin atau gula dusting secukupnya untuk taburan, dan yang terakhir 1 sendok makan pasta pandan. Selanjutnya larutkan gula pasir dan ragi instan ke dalam susu UHT hangat kuku, kemudian aduk-aduk hingga merata. Lalu tutupi dengan serbet dan diamkan kurang lebih 5 menit hingga berbuih. Selanjutnya kocok kuning telur, margarin, gula halus, SP, baking powder, garam, dan susu bubuk dengan whisker hingga pucat, kental, dan berjejak. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan terigu yang diayak secara bertahap dan aduk merata menggunakan centong nasi. Setelah diaduk merata, kemudian tambahkan larutan ragi aktif yang telah berbuih. Pastikan ragi berbuih ya, karena itu menunjukkan bahwa ragi telah aktif. Bila tidak berbuih, tandanya ragi mati dan harus diganti baru lagi. Selanjutnya, aduk-aduk adonan hingga semua bahan tercampur merata. Jangan lupa tambahkan pasta pandan, kemudian aduk-aduk kembali. Lalu campurkan sisa terigu lagi yang diayak secara bertahap. Aduk-aduk adonan lagi hingga semua bahan tercampur merata. Karena adonan semakin berat, saya memutuskan untuk melanjutkan mengaduk adonan menggunakan tangan bersih agar memastikan semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tutupi adonan dengan serbet bersih dan istirahatkan selama kurang lebih 60 menit. Kemudian siapkan bahan-bahan untuk membuat fla coklat. Di sini Mama pakai 300 ml susu UHT putih, 4 sendok makan gula pasir, dan 40 gram coklat batang. Siapkan pula 20 gram coklat bubuk, 2 sendok makan margarin, dan 30 gram tepung maizena. Selanjutnya campurkan semua bahan fla coklat ke dalam panci. Masak adonan fla coklat di atas api kompor menyala dengan tekanan api cenderung kecil. Kemudian aduk terus-menerus hingga mengental, lalu matikan kompor apabila fla coklat sudah matang. Jangan lupa tutupi panci agar permukaan fla tidak berkulit. Selanjutnya kita akan membuat fla pandan. Di sini Mama menggunakan 300 ml susu UHT putih, 2 butir kuning telur, 20 gram tepung maizena, 1 sendok teh vanila, setengah sendok teh pasta pandan, dan 75 gram gula pasir. Selanjutnya campurkan semua bahan fla pandan ke dalam panci. Masak adonan fla pandan di atas kompor yang menyala dengan tekanan api cenderung kecil. Kemudian aduk terus-menerus hingga mengental. Segera matikan api kompor apabila adonan fla pandan telah matang. Kemudian jangan lupa tutupi panci agar permukaan fla tidak berkulit. Langkah selanjutnya bagi dan timbang adonan dengan berat sama rata. Di video ini per buahnya Mama timbang seberat 50 gram. Kemudian pipihkan adonan lalu cubit-cubit hingga menjadi bulat.
Jangan lupa taburi papan kerja dengan terigu agar adonan tidak lengket. Lalu rounding adonan hingga menjadi bulat sempurna. Taruh adonan di atas kertas roti atau kertas minyak agar tidak lengket, lalu tekan pelan hingga udara keluar dari dalam adonan. Lakukan berulang hingga semua adonan habis. Selanjutnya, tata adonan yang telah jadi di atas loyang, kemudian tutupi dengan serbet agar adonan tidak kering. Sisihkan. Selanjutnya, lakukan kembali pada adonan yang tersisa hingga semua selesai. Apabila semua adonan telah selesai di rounding, jangan lupa tutupi adonan dengan serbet lalu istirahatkan selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya, goreng donat dengan minyak panas dan tekanan api kompor sedang cenderung kecil. Jangan lupa beri jarak saat menggoreng donat agar mengembang sempurna. Setelah itu, tunggu hingga donat benar-benar dingin. Jika donat sudah benar-benar dingin, bolongi dalam donat dengan sumpit atau spuit. Fungsinya agar memberi ruang untuk isian fla. Kemudian beri isian fla sesuai selera. Untuk memudahkan mengisi flanya, ini Mama taruh di dalam piping bag terlebih dahulu, potong ujungnya lalu semprotkan ke dalam donat yang telah dilubangi sebelumnya. Lakukan hingga semua donat terisi fla. Langkah terakhir, guling-gulingkan donat yang berisi fla ke dalam gula dusting hingga semua permukaan donat terselimuti gula. Langkah terakhir, tata di dalam wadah agar tampilan donat menjadi rapi dan cantik. Ini Mama taruh di dalam box donat untuk memberikan referensi kepada teman-teman yang ingin berbisnis donat bomboloni. Oh ya, Mama sarankan untuk taburannya lebih baik menggunakan gula donat daripada gula halus biasa maupun gula pasir yang di blender. Karena, of course, rasanya juga akan berbeda. Gula donat akan memberikan sensasi nyes begitu ketika dimakan. Wow, it's so gorgeous. Kelihatan ya, kalau ini tampilan donatnya sangat kokoh di permukaan luarnya. Menul-menul juga ya, seperti pipi saya. Haha, just kidding. Honestly, I'm very enthusiastic ketika membelahnya menjadi dua seperti ini. Wow, meskipun permukaan luarnya terlihat kokoh, namun dalamnya sangat lembut. Selembut hati para wanita ya, bukan begitu? Haha. Oke, don't mention it. Oh ya, space untuk isian flanya juga terlihat cukup berongga kan? And for the next, the time for trying the taste. Mari kita coba untuk penilaian rasanya. I don't want put the taste into the lies. Seriusan, ini rasanya benar-benar the perfect combination between dusting sugar and the donut. Aroma pandannya juga sangat pas di lidah. Only one bite is really never enough. Ini sangat recommended jadi ide peluang bisnis di bidang kuliner untuk teman-teman yang masih bingung karena bahan-bahannya sangat ekonomis dan tanpa mixer. Mulai dari adonan donat hingga flanya juga 100% is homemade. Oke, kurang lebih seperti itu untuk resep donat bomboloni kali ini ya teman-teman. Happy trying at home. Bye-bye.